Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 141. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Begitu Xiaoyan melepaskan teknik bertarung jiwa langit yang dingin, pria berjubah hitam mendapati dirinya seolah-olah berada di sebuah tempat yang berbeda. Tempat ini adalah hamparan padang pasir yang memiliki batu-batu berwarna merah tidak terbatas. Pemimpin dari pria berjubah hitam itu juga melihat ke arah langit. Tiba-tiba saja langit yang berwarna merah kini menjadi gelap gulita tanpa bintang dan bulan. Kabut merah juga telah naik. Hal itu membuat jantung dari pria berjubah hitam berdebar kencang. Tempat macam apa ini sebenarnya? Teknik bertarung jiwa macam apa yang dimiliki oleh bocah itu? Kenapa bisa menjadi seaneh ini? Pria berjubah hitam sangatlah panik. Lalu dia berteriak, "Bocah sialan, jika kau benar-benar punya nyali, lepaskan orang tua ini. Mari kita bertarung secara langsung, satu lawan satu." Berbagai serangan yang merupakan tinjuan energi telah dilayangkan ke berbagai arah dari padang pasir merah ini, namun tidak memberikan perlawanan apapun, membuat pria berjubah hitam semakin bingung dan dia terus berteriak kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengabaikan teriakan itu, lalu dia berkata, "Kesendirian adalah kesendirian, kesepian adalah kesepian." Dengan perubahan pikiran dari seorang Xiaoyan, kesunyian langit yang dingin telah meresap di dalam padang pasir merah yang dikendalikan oleh kekuatan jiwanya. Langit semakin gelap, diselimuti kabut berwarna merah, menjadi lebih tebal hingga seseorang bahkan tidak mampu melihat tangannya sendiri. Pria berjubah hitam memandang kegelapan, menggertakkan giginya, lalu dia berteriak, "Sialan! Aku benar-benar tidak percaya bahwa jangkauan kekuatan jiwamu sebesar itu. Aku akan memilih satu arah dan lari secepat mungkin. Aku tidak percaya bahwa diriku tidak bisa keluar dari tempat sialan ini." Setelah berkata seperti itu, pria berjubah hitam terbang dengan kecepatan penuh menuju arah tenggara. Namun padang pasir merah, Xiaoyan memiliki kendali penuh atas ruang ini. Dengan sedikit perubahan kehendaknya, pemandangan secara halus langsung berubah jalur yang dilalui oleh pria berjubah hitam itu, dan tanpa disadari telah menyimpang dari titik tujuannya. Hal itu membuat sang pria berjubah hitam terus berputar-putar di tempatnya sendiri. Setelah berlari sekuat tenaga selama 15 menit penuh, pria berjubah hitam merasa kecapean. Dia berhenti dan kemudian memandang tempat di sekitar yang tidak berubah sama sekali. Hal ini benar-benar menakutkan bagi sang pria berjubah hitam itu. Mungkinkah selama ini aku hanya berputar-putar di tempat yang sama? Pria berjubah hitam menyadari tentang kebenaran hal ini. Dia lalu menekan kegelisahan di dalam hatinya sambil berteriak, "Karena aku tidak bisa keluar dari dalam tempat ini, maka kau juga tidak akan mampu berbuat apapun pada diriku." Setelah berkata seperti itu, energi berwarna hitam dikeluarkan dari dalam tubuh pria berjubah hitam, lalu menggumpal menjadi sebuah pelindung energi berwarna hitam yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Memandang adegan seperti ini, Xiaoyan jujur saja tidak memiliki solusi untuk bisa menghadapi pria berjubah hitam tersebut. Setelah uji coba yang praktis dalam kekuatan langit yang dingin, pemahaman Xiaoyan tentang teknik ini menjadi jauh lebih tinggi. Dan ternyata teknik langit yang dingin merupakan sebuah teknik domain jiwa yang dibagi berdasarkan emosi. Secara kasar itu menjadi 3 alam. Yang pertama adalah alam kegembiraan, merupakan salah satu alam yang bisa memulihkan item yang telah rusak dalam ruang kekuatan jiwa Xiaoyan. Namun Xiaoyan belum menemukan kegunaan praktis di dalam sebuah pertempuran. Lebih jauh lagi, Xiaoyan memahami semakin kuat item yang dipulihkan, maka semakin besar kekuatan jiwa yang dikonsumsinya. Alam yang kedua yaitu merupakan alam kesedihan. Tempat ini berisi emosi negatif seperti kesepian dan juga kesedihan.
bisa menjebak seseorang di sebuah alam ilusi ini, membuat mereka tidak bisa melepaskan diri. Namun Xiaoyan baru menguasai tahap awal dan belum sepenuhnya bisa mengubah kekuatan jiwa menjadi iblis hati yang akan menyebabkan mereka terjebak serta terjatuh ke dalam kekacauan mental secara ekstrim. Hal itu juga mengarah pada kehancuran jiwa. Dengan demikian, ini hanya bisa berfungsi sebagai cara untuk mengulur waktu saja. Dengan pemahaman alam yang Xiaoyan kuasai saat ini, apabila dia ingin langsung melenyapkan pria berjubah hitam, maka Xiaoyan hanya bisa memahami alam ketiga, yaitu alam kemarahan. Tempat itu menggabungkan kekuatan jiwa langit dan bumi untuk langsung memberikan serangan pada jiwa lawan. Xiaoyan kemudian berkata, teknik langit yang dingin memang luar biasa, tapi persyaratannya juga terlalu tinggi. Belum lagi untuk bisa mengolah alam kedua yang merupakan alam kesedihan hingga tingkat yang ekstrim saja membutuhkan wawasan yang tidak terbayangkan. Tapi kenapa aku tidak mencoba kekuatan dari alam kemarahan? Aku memiliki pemahaman terhadap alam ini dan aku yakin itu pasti akan memberikanku sebuah kejutan yang cukup menyenangkan. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada pria berjubah hitam, lalu dia tersenyum dingin, memiliki sebuah rencana untuk menggunakan alam ketiga dari langit yang dingin yang merupakan alam kemarahan. Tak butuh waktu yang lama, padang pasir merah ini berubah lagi. Tiba-tiba saja, gelombang energi berwarna merah seperti ombak muncul dari arah langit, disertai dengan kabut merah yang telah menyelimuti langit dari tempat ini. Hamparan luas berwarna merah itu membentang, tidak ada batasnya. Hawa yang dingin menyebar, menembus langsung ke dalam jiwa pria berjubah hitam yang belum pernah mengalami pemandangan seperti ini. Dia tak kuasa menahan rasa dingin, membuat tubuhnya menggigil dan disertai dengan kewaspadaan tingkat tinggi mengamati tempat sekeliling dengan hati-hati. Xiaoyan pun meraung. Kemarahan langit membawa hawa dingin turun ke dunia. Gelombang energi merah seperti ombak itu kini telah langsung bergerak sesuai dengan kehendak Xiaoyan dan membentuk 9 ombak raksasa. Hal ini bergulir menuju pria berjubah hitam. Pada saat yang sama, kabut-kabut berwarna merah juga telah menyebar dan menutup seluruh jalur kabur dari pria berjubah hitam itu. Melihat ombak merah bergulung-gulung ke arahnya, pria berjubah hitam segera berkata, ini hanyalah ilusi, ini hanyalah ilusi. Dia langsung mengeluarkan rantai-rantai hitam yang sangat banyak dan dilemparkan untuk menusuk dengan ganas ke arah ombak berwarna merah yang menjulang tinggi ke arah langit itu. Pria berjubah hitam merasa bahwa perasaan sesak di dalam hatinya secara perlahan telah mereda. Dengan serangan kekuatan penuh, begitu rantai-rantai hitamnya menyentuh ombak berwarna merah, mereka melewatinya tanpa mengeluarkan energi sedikit pun. Pria berjubah hitam terlihat nampak gembira. Dia lalu berteriak dengan arogan, ini hanyalah sebuah tipuan. Selain itu, apa kau punya cara lain untuk melukai diriku? Xiaoyan di tempat persembunyiannya segera tersenyum sambil menyipitkan matanya. Kenapa kau tidak mencoba menerjangnya saja dan lihat apakah ombak merah ini tipuan atau bukan? Kata-kata Xiaoyan membuat pupil mata dari pria berjubah hitam sedikit menyempit. Naluri hatinya memberikan sebuah firasat yang buruk. Dia kemudian membentuk sebuah doki menjadi baju zirah berwarna hitam sebelum akhirnya tubuh dari pria berjubah hitam ini benar-benar diterjang oleh ombak berwarna merah dan juga kabut merah. Pria berjubah hitam menyadari bahwa gelombang dari ombak merah telah menembus tubuhnya dan bahkan itu langsung menuju ke arah lautan kesadaran jiwanya. Jika lautan kesadaran jiwa ini hancur, maka pria berjubah hitam juga akan menghadapi kematian. Pria berjubah hitam akhirnya menyadari kata-kata Xiaoyan bukanlah omong kosong. Sungguh teknik pertarungan jiwa yang aneh. Teknik ini benar-benar mengabaikan pertahanan doki dari diriku. Meskipun menyadari hal seperti itu, tapi pria berjubah hitam sudah terlambat. Gelombang dari ombak berwarna merah dan juga kabut merah
kini telah mencapai pintu masuk dari lautan kesadaran jiwanya. Dan sebenarnya teknik langit yang dingin tidak sepenuhnya mengabaikan pertahanan Dogi. Hanya saja Dogi yang dimiliki oleh pria berjubah hitam ini, yang hanya berada di tahap awal bintang 5 Daodi, tidak memiliki keunggulan terhadap kekuatan jiwa milik Xiaoyan yang sangat dahsyat. Pikiran dari pria berjubah hitam sedang kacau. Dia kemudian berteriak, "Tahanlah untukku!" dengan tergesa-gesa, mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, memadatkan lapisan-lapisan penghalang dan berharap mampu memblokir invasi dari ombak berwarna merah di dalam lautan jiwanya. Namun dengan adanya 9 ombak berwarna merah itu, serta pemahaman tentang amarah langit yang terkandung di dalamnya, benar-benar tidak terbendung oleh pria berjubah hitam. Dia hanya berhasil menahan lapisan ombak ketiga, sebelum akhirnya ombak keempat, kelima, keenam, dan juga seterusnya benar-benar berhasil menerobos lautan kesadaran jiwa dari orang ini. Kekuatan jiwa setelah menembus rintangan menjadi semakin tidak terkendali. Ombak berwarna merah itu menyapu seluruh lautan kesadaran jiwa dari sang pria berjubah hitam dengan kekuatan yang sangat dahsyat, mengubah segala sesuatu menjadi berwarna merah. Pria berjubah hitam hanya bisa menjerit dengan pilu, memegangi kepalanya berguling-guling di atas padang pasir. Lautan kesadaran jiwanya hancur, membuat wajahnya terlihat nampak kesakitan, seolah-olah tubuhnya telah ditusuk dengan ribuan jarum yang sangat luar biasa. Dan kali ini cairan merah juga terus menyembur keluar dari mata, hidung, telinga dari orang ini. Xiaoyan mengamati pria berjubah hitam yang sedang sekarat. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Jika kau datang ke dalam klan Xiaoku untuk bertindak sembrono, kau seharusnya juga tahu bahwa dirimu siap untuk mati." Xiaoyan lalu menggenggam erat pedang berat kuno api surgawi. Dia memutar tubuhnya. Pedang itu langsung dilemparkan oleh Xiaoyan, berubah menjadi bayangan api yang dengan cepat serta ganas menabrak tubuh dari pria berjubah hitam. Lalu dar, tubuhnya pun terlempar sejauh 100 kaki sebelum akhirnya menghantam bebatuan yang ada di tempat ini. Xiaoyan tersenyum tipis, melambaikan tangannya. Kekuatan jiwanya ditarik kembali. Padang pasir merah kini telah kembali seperti semula, lenyap tanpa jejak. Dan Xiaoyan berkata, teknik langit yang dingin memang memiliki kekuatan tanpa batas. Pertarungan lintas kekuatan hanyalah seperti ini. Semuanya muncul kembali di bawah tatapan mata banyak orang, melihat pria berjubah hitam yang tubuhnya telah tergantung di tebing batu dengan tangan terkulai lemas tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Hampir tidak ada yang berani mempercayai pemandangan seperti ini. Beberapa saat yang lalu Xiaoyan dalam keadaan krisis, tapi dalam sekejap pria berjubah hitam telah dibalikkan oleh Xiaoyan. Dan kali ini Xiaoyan turun dari udara tanpa cedera sedikit pun. Xiao Yao juga terkejut. Dia berkata, kekuatan bocah ini sudah mencapai level berapa? Dogi dan juga teknik donya tidak hanya mampu menekan Dodi dari alam yang sama, tapi teknik pertarungan jiwanya juga bisa langsung melenyapkan seorang Dodi bintang 5 lintas alam. Bahkan jika aku harus bertarung dengan Xiaoyan, hampir tidak punya harapan bagiku untuk menang. Bocah ini terlalu luar biasa. Suasana terlihat nampak sunyi. Keheningan ini tidak berlangsung lama. Pasukan sekutu dari klan Xiao tiba-tiba segera bersorak-sorai penuh kemenangan. Mereka semuanya mengacungkan senjata, menghentakkan kaki ke arah tanah dan berteriak, "Xiaoyan! Xiaoyan!" Semangat mereka sangatlah luar biasa. Ekspresi Xiaoyan yang sangat gelap. Dia berkata kepada anggota sekte Iblis Yi yang masih terdiam, "Orang-orang yang telah kau andalkan saat ini telah kalah semuanya. Apakah kau masih bersikeras untuk melakukan perlawanan?" Para anggota sekte Iblis Yi menyadari bahwa dukungan mereka sudah tidak ada, membuat mereka semuanya kehilangan semangat untuk bertarung. Dengan suara keras, mereka mulai melemparkan senjata
dan juga melarikan diri dengan cara yang panik ke berbagai arah. Xiaoyan segera memberikan perintah, jangan biarkan satupun dari mereka bisa lolos dari tempat ini. Di saat yang sama, Xiaoyan kembali menggunakan teknik langit yang dingin, dan kemanapun kekuatan jiwa ini pergi, gelombang berwarna merah menyapu orang-orang dari sekte iblis Yi. Lalu satu persatu sosok dari mereka berjatuhan. Tubuh Xiaozhan juga telah membengkak, berubah menjadi harimau langit emas, yang kemudian tanpa menggunakan teknik dao apapun, harimau raksasa berwarna emas milik Xiaozhan ini mengayunkan cakar besarnya, menghantam tanah dengan keras, meninggalkan jejak telapak tangan raksasa sedalam puluhan kaki, dan seluruh anggota sekte iblis Yi yang berada di dalam jangkauan dari cakar harimau, mereka hancur lebur menjadi kabut merah. Anggota sekte iblis Yi yang bisa meloloskan diri sangat ketakutan. Mereka pun kembali berpencar ke berbagai arah, berharap bisa menghindari cakar harimau milik Xiaozhan. Namun Xiaozhan tidak tinggal diam. Dirinya pun kembali mengayunkan cakar harimaunya, menghentakkan kakinya, dan kemudian sejumlah besar nyawa dari orang-orang sekte iblis Yi kini telah langsung lenyap dari dunia. Prestasi pertempuran Xiaozhan menarik perhatian Feng Bao. Dia tersenyum tipis lalu mengangkat tongkat berwarna hijau dengan doki hijau yang langsung menyebar membentuk pedang-pedang angin berwarna hijau dengan energi yang pucat. Pedang-pedang angin berwarna hijau ini lalu mengelilingi tubuh dari Feng Bao, dipandu oleh tongkat berwarna hijau, membuat pedang angin semuanya berputar-putar membentuk badai pedang yang dahsyat. Lalu Feng Bao mengayunkan tongkat hijaunya, memberikan perintah pada badai pedang berwarna hijau itu untuk melesat ke arah anggota sekte iblis Yi. Seketika menutupi hampir seperempat tempat ini. Dimanapun badai pedang berwarna hijau itu lewat, maka akan langsung tanah, dinding, tebing, batu, semuanya langsung memiliki goresan yang dalam. Dan setiap anggota sekte iblis Yi yang terseret masuk ke dalam badai pedang itu, tubuh mereka diubah menjadi kabut merah. Menghadapi serangan dengan area luas dari seorang Feng Bao dan juga Xiaozhan, bayangan ungu tidak mau kalah. Dia telah mengunci target pada musuh-musuh di tengah pertempuran. Sebuah kilatan cahaya ungu perlahan menyala dalam pandangan mata bayangan ungu. Sesaat kemudian tubuhnya berubah menjadi 1000 bayangan ungu yang cukup ilusi, dan dimanapun bayangan-bayangan ungu ini lewat, maka anggota sekte iblis Yi akan langsung memegang leher mereka sendiri. Pandangan matanya dipenuhi rasa tidak percaya, lalu satu persatu mereka terjatuh dan juga tersungkur ke tanah. 1000 orang kini telah berjatuhan dalam waktu yang bersamaan. Pemandangan ini menjadi saksi betapa menakutkannya teknik baru yang dimiliki oleh bayangan ungu. Kaki dari pemimpin sekte iblis Yi rasanya sangat berat untuk digerakkan. Sementara anggota sekte iblis Yi lainnya yang masih tersisa juga nampak ketakutan. Mereka kemudian mulai bergegas menuju ke arah Xiao Yao dan juga Nan Erming dengan panik, berharap kedua orang ini tidak seganas orang-orang sebelumnya dan berpegang teguh pada secercah keberuntungan. Nan Erming cukup tercengang melihat banyak orang berlari ke arahnya. Lalu dia berteriak, "Sialan, apakah kalian benar-benar menganggap diriku mudah dikalahkan?" Tak butuh waktu yang lama, Nan Erming pun mengeluarkan doki hijau dari dalam tubuhnya yang kemudian diubah menjadi kabut berwarna hijau, lalu diarahkan untuk menelan orang-orang dari sekte iblis Yi, menutupi segala sesuatu dalam radius beberapa ratus kaki. Kabut-kabut berwarna hijau yang sangat beracun ini meresap ke dalam tubuh orang-orang sekte iblis Yi, dan kemudian mereka merasakan sesak nafas. Kesadaran mereka kabur, lalu satu persatu juga tumbang di atas tanah. Melihat adegan seperti ini, para anggota sekte iblis Yi yang lainnya segera mundur. Sementara Feng Bao
yang melihat hal itu mengayunkan tongkat hijaunya mengarahkan kekuatan angin, menyapu kabut hijau dari Nan Erming yang kemudian kembali menyelimuti orang-orang tersebut. Pada akhirnya pasukan dari Sekte Iblis Yi satu persatu kembali berjatuhan. Situasi menjadi lebih hening, meninggalkan banyak orang yang telah terkapar di tanah dari tempat ini. Seluruh anggota Sekte Iblis Yi yang masih tersisa, termasuk pemimpin dari Sekte Iblis Yi, terkejut dan juga bingung. Mereka hanya tinggal tersisa beberapa lusin saja. Xiao Yao yang berdiri di hadapan sisa-sisa pasukan ini menyipitkan matanya penuh dengan kemenangan. Tak butuh waktu yang lama, Xiao Yao mengangkat telapak tangannya, lalu dia berkata, "Bukankah kalian ingin melarikan diri dariku? Maka dari itu akan aku kabulkan keinginanmu." Tanpa butuh waktu yang lama, sebuah tinju dengan energi pertempuran berwarna putih kini langsung berubah menjadi sosok singa putih raksasa. Tak butuh waktu yang lama, singa putih raksasa itu pun langsung menerjang ke arah pemimpin Sekte Iblis Yi dan juga pasukan yang masih tersisa. Diterjang oleh singa putih itu membuat pemimpin Sekte Iblis Yi yang mencoba melakukan perlawanan terakhir akhirnya membuat dirinya malah terlempar jauh, menabrak pohon yang tidak terhitung jumlahnya dan kemudian jatuh di atas rerumputan. Tidak berdaya, pemimpin Sekte Iblis Yi dengan susah payah berdiri dalam keadaan yang kacau. Pakaiannya compang-camping memandang seluruh orang-orang dari Sekte Iblis Yi yang telah binasa dan kini hanya tersisa dia seorang diri. Tangan dan juga kakinya terasa sangat dingin. Rencana yang awalnya mulus kini berantakan total setelah keterlibatan dari Xiaoyan. Dia menatap kosong ke arah Xiaoyan dan juga yang lainnya yang telah selangkah demi selangkah mendekat menuju dirinya, membuat pemimpin Sekte Iblis Yi tertawa dengan cara histeris. Xiaoyan berhenti beberapa langkah dari pemimpin Sekte Iblis Yi lalu bertanya, "Apakah kau ingin menghilang dari dunia menggunakan tanganku atau menggunakan tanganmu sendiri? Tapi mungkin aku juga bisa memberikan keselamatan bagi dirimu asalkan kau mau bekerja sama dengan diriku." Pemimpin Sekte Iblis Yi ketika mendengarkan hal seperti ini langsung mengatakan, "Apakah kau ingin mendapatkan rahasia yang kau cari dari mulutku?" Tidak mungkin. Bahkan jika aku harus tewas, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengetahuinya. Mendengarkan kata-kata seperti ini, raut wajah Xiaoyan penuh dengan kemarahan. Awalnya dia hanya ingin memastikan apakah semua ini berkat campur tangan dari klan Iblis Jiwa. Namun melihat sikap keras kepala dari pemimpin Sekte Iblis Yi membuat Xiaoyan tidak mampu mengendalikan dirinya. Lalu dia berkata, "Jika begitu berperanlah sebagai seorang pahlawan, maka aku akan mengabulkan permintaanmu." Bayangan ungu mendengarkan kata-kata seperti itu, bayangan ungu menganggukkan kepalanya. Dia segera melesat menjadi bayangan menggunakan dua pedang ungunya. Lalu sras! Hanya butuh waktu sepersekian detik, tubuh dari pemimpin Sekte Iblis Yi langsung berubah menjadi kabut merah. Kematian dari pemimpin Sekte Iblis Yi ini membuat semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa bayangan ungu di dalam benak mereka yang terlihat sebagai sosok pendiam dan juga bahkan sangat cantik, namun ketika menjadi kejam benar-benar menakutkan. Pemimpin klan kepunahan menyaksikan adegan ini membuat rasa dingin menjalar di dalam jantungnya, dan untungnya dia sudah berganti pihak. Jika tidak, mungkin nasib dirinya dan juga orang-orang klan kepunahan tidak lebih baik daripada Sekte Iblis Yi. Meskipun begitu, dia masih tidak tahu apakah Xiaoyan akan mengampuni dirinya atau tidak, tapi setidaknya masih ada secercah harapan. Xiao Yao melihat pada pemimpin klan kepunahan, lalu dia mengatakan, "Pertempuran ini sudah berakhir. Sepertinya pemimpin dari klan kepunahan tidak mengerahkan banyak usaha dalam pertarungan ini." Pemimpin klan kepunahan ketakutan dan berusaha menjelaskan, Ini orang-orang dari Tuan Muda Xiaoyan terlalu ganas. Bahkan orang-orangku belum bergerak, namun Sekte Iblis Yi sudah musnah."
Xiao Yao masih menyimpan kemarahan terhadap pemimpin klan kepunahan. Dia mengangkat tangannya untuk memberikan serangan sambil mengatakan, karena tidak ada kesalahan dan juga tidak ada kebaikan, maka mari kita musnahkan saja mereka. Sebelum Xiao Yao melepaskan serangan itu, Zhou Yan muncul. Leluhur, tunggu sebentar. Padangan mata Zhou Yan melihat pada pemimpin klan kepunahan yang wajahnya sudah pucat. Katakan padaku, identitas para pria berjubah hitam. Mungkin aku bisa memohon kepada pemimpin klan Xiao untuk memberikanmu kesempatan membuktikan diri. Pemimpin klan kepunahan menggelengkan kepalanya, mengandung penyesalan yang mendalam. Para pria berjubah hitam itu juga tidak mengungkapkan identitas mereka kepada diriku, dan di bawah kekuatan mereka yang luar biasa, aku tidak berani bertanya tentang siapa mereka sebenarnya. Zhou Yan hanya bisa menimpali. Aku sudah memberikanmu kesempatan 2 kali, tapi sayangnya kau juga telah mengecewakan diriku. Leluhur, aku serahkan urusan ini pada dirimu. Xiao Yao menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia menatap tajam pada pemimpin klan kepunahan, membuat orang ini sangat ketakutan. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam, tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas kejahatan menyerang klan Xiao. Maka dari itu pemimpin klan kepunahan sudah siap mati. Tapi sebelumnya dia berkata, 1 langkah salah, seluruh permainan akan kalah. Aku menyadari bahwa diriku memang telah berbuat salah kepada klan Xiao, karena tidak ada kemungkinan yang bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Maka aku berharap klan Xiao bisa menunjukkan belas kasihan dan mengampuni garis keturunan dari klan kepunahan. Aku bersedia menerima hukuman dari klan Xiao atas nama klan kepunahan. Setetes air mata mengalir di pipi dari pemimpin klan kepunahan itu. Telapak tangan dari seorang Xiao Yao yang akan memberikan serangan tiba-tiba saja berhenti. Dia menatap pemimpin klan kepunahan lalu berkata, kau berani mengorbankan nyawamu sendiri demi kelangsungan hidup seluruh klanmu. Kau memang punya keberanian. Jika begitu, apa yang kau katakan tentang bantuan pedang terhadap Xiao Qi itu sangat masuk akal. Aku kali ini mengampuni nyawamu dan membiarkan Zhou Yan saja yang menentukan nasibmu. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Yao membuat Zhou Yan mengerutkan keningnya. Dia menatap pemimpin klan kepunahan sambil berkata, aku akan memberikanmu 1 kesempatan terakhir. Klan kepunahan selalu bertindak dengan integritas. Meskipun kau telah melakukan kesalahan kali ini, aku bersedia memberikanmu sebuah pilihan. Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan, pemimpin klan kepunahan menangis, menggambarkan rasa terima kasihnya pada Zhou Yan lalu mengatakan, jika garis keturunan klan kepunahan bisa tetap hidup, maka aku orang tua ini bersedia melayani Anda seumur hidupku. Zhou Yan menganggukkan kepalanya. Bagus sekali. Klan Xiao milikku saat ini sedang berkembang pesat dan sangat membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu aku ingin kalian bergabung, masuk ke dalam klan Xiaoku mulai sekarang. Dan di dalam benua Dodi hanya akan ada klan Xiao, tidak akan ada klan kepunahan. Artinya klan kepunahan juga harus mengubah nama kalian agar tetap bertahan. Apakah kau bersedia menjadi cabang dari klan Xiao? Xiao Yao melihat pada Zhou Yan sambil berkata di dalam hatinya, sungguh langkah yang brilian, jauh lebih memuaskan daripada melenyapkan mereka. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Pemimpin klan kepunahan ragu-ragu sejenak. Dia tidak menyangka Zhou Yan akan memiliki tuntutan seperti itu. Jika dia setuju, mulai saat ini klan kepunahan akan benar-benar menjadi bagian dari klan Xiao tanpa otonomi apapun. Hal itu membuat pemimpin klan kepunahan sulit menerima untuk sesaat. Dia hanya terdiam terpaku dengan wajah penuh kesedihan dan juga kemarahan. Zhou Yan kembali mengatakan, kau hanya punya waktu 30 detik untuk berpikir, menyerah atau menghadapi kepunahan dari klanmu. Pikiran dari pemimpin klan kepunahan berpacu. Dia berkata di dalam hati, mengajukan permohonan untuk tetap melestarikan garis keturunan klan kepunahan. Meskipun melawan, tidak akan meninggalkan jejak garis keturunan. Terlebih lagi, mengikuti klan Xiao menjadi bawahan mereka, pasti juga akan bisa bangkit. Meskipun nama klan kepunahan tidak ada lagi, tapi garis keturunan dari klan kepunahan akan dengan cepat menjadi lebih kuat.
Pemimpin klan kepunahan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku setuju." Soyen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Hanya orang bijak yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Kau telah melakukan pilihan yang baik. Mulai saat ini segeralah kembali dan bawa seluruh klan kepunahan milikmu untuk menyerah pada klan Xiaogu. Adapun kau sebagai salah satu pelaku utama yang berani menyerang klan Xiao, karena kau tidak dapat membuktikan bahwa dirimu tidak bersalah, maka kejahatanmu tidak aku ampuni. Setelah semua ini selesai, kau bisa meninggalkan klan kepunahan dan bisa menuju kematian dengan tanganmu sendiri. Hitung-hitung, tubuhmu akan tetap utuh, dan itu adalah belas kasihan terbesar dariku." Mendengarkan kata-kata dari Soyen membuat pemimpin klan kepunahan tubuhnya menegang. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menatap Soyen sambil berkata, "Baiklah, kemurahan hati dari Tuan Muda Soyen terhadap klan kepunahan membuatku sangat bersyukur, dan aku juga akan mengikuti perintah dari Tuan Muda Soyen." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pemimpin klan kepunahan akan benar-benar menghilang dari dunia ini dengan tangannya sendiri sesuai perintah dari Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.